Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas kelanjutan dari kisi-kisi PAS atau penilaian akhir semester Matematika kelas 9 yang kemarin baru sampai di bagian kedua. Sekarang kita lanjutkan ke bagian ketiganya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar kakak nih tambah semangat mengerjakan atau memberikan video-video pembahasan materi matematika yang simple lainnya. Oke adik-adik, terima kasih ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan. Ini soal nomor 21. Jadi persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar negatif 9 dan 7. Nah adik-adik, untuk menentukan persamaan kuadrat, jika ada diketahui akar-akarnya, maka sebenarnya di sini ada rumus untuk mencari persamaan kuadratnya. Nah, rumusnya kayak gini. X kuadrat dikurangi kurung X1 tambah X2 kurung X gitu ya. Habis itu ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini rumusnya ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan X1 tambah X2 nya berapa, X1 kali X2 nya berapa. Dari mana dapat itu? Dari sini. X1 tambah X2 itu sama dengan, ini kita anggap X1 yang pertama ini, yang ini kita anggap X2. Jadi tinggal kita tambahkan aja. Jadi min 1 X1 tambah X2 berarti min 9 tambahkan dengan 7 gitu. Jadi utang 9 bayar 7, berarti masih sisa utangnya lagi 2. Utang ya lagi 2 sisanya. Nah, sekarang X1 kali X2 ya tinggal kalikan aja, negatif 9 kalikan dengan 7. Negatif kali positif kan hasilnya negatif, jadi 9 kali 7 63 gitu ya. Udah dapat X1 tambah X2 nya, ini X1 kali X2 nya udah dapat, tinggal masukkan ke sini aja. Jadi ini tetap X kuadrat dikurangi ini kurung X1 tambah X2 nya min 2 ya, ini min 2 kurung X nya ini tulis lagi ya, ini X kuadratnya tulis, X ini juga tulis, lalu tambah kurung ini X1 kali X2 kan min 63. Kak, kenapa isi kurung Kak? Rumusnya kan nggak isi kurung, karena di sini negatif, makanya Kak isi kurung ya, agar kita nggak bingung. Berarti persamaannya menjadi gini, X kuadrat ini min jadi tandanya ketemu min kayak gini, berubah jadi plus dia, plus 2 X nya ngikut aja. Nah, ini plus min itu yang menang, minnya ya, min 63 ini sama dengan 0. Itu aja dek, simpel sekali kan. Nah, jadi jawabannya ada nggak? Ada, yang ini jawabannya B ya, gitu. Oke, kita coba ke nomor 22 lagi. 22 lagi. Kita coba ke nomor 22 sekarang ya. Persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah X1 sama dengan 2 per E, 2 per P, dan X2 nya 2 per Q adalah Nah, kalau ini soalnya sedikit berbeda dengan 21 ya. Memang sama-sama mencari persamaan kuadrat, cuman bedanya adalah ini nomor 22 mencari persamaan kuadrat yang baru dari akar-akar yang lama gitu. Gimana caranya? Caranya gini deh. Kita punya X1 itu kan 2 per P. Ini X2 2 per Q. Biasanya soalnya itu pasti sama. Di sini 2, di atasnya di sini juga 2. Ya kan? Di atasnya 2, di sini juga 2. Biasanya gitu. Nah, untuk mengerjakan soal ini triknya gini, simpelnya gini. Kita ambil salah satunya aja. Toh juga sama kan? Sama-sama 2. Di bawahnya P dan Q, itu aja bedanya. Karena sama, kita ambil satu aja. Ini aja kita ambil. Kita ambil
dia 2 per P, berarti kita buat P nya kita ganti dengan X. Jadi akarnya itu kita ini akarnya gitu ya, dalam pikiran kita ini akarnya. P nya kita ganti dengan X nya, karena persamaan kuadrat yang dicari kan mengandung X, tidak mengandung P atau tidak mengandung Q gitu, kan ganti dengan X. Oke, simpelnya gini caranya. Jadi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 2 sama dengan 0. Ini dimana dapat ini? Persamaan lamanya dituliskan. Lalu kita ganti x yang ada di sini dengan ini, dengan akar ini gitu. Jadi 3 isi kurung ya. Karena di sini pangkat 2, 2 per x kurung pangkat 2. Jadi x di sini Kak ganti dengan ini, Kak ganti dengan ini. Ya, jadi 2 per X pangkat 2 ini. Kurang 12, X ini juga kita ganti dengan 2 per X. X-nya ini 2 per X gitu ya. Ditambah 2 sama dengan 0. Kan X-nya sudah diganti, ini sudah, ini dia. Nah, tinggal dikuadratkan. Ini kuadratkan berarti 2 per X dikuadratkan itu artinya 2 nya kuadratkan menjadi 2 kuadrat, itu 2 kali 2 4 per X kuadrat, berarti tulis lagi X kuadrat kurang 12 kali 2 24 per X ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita kalikan, 3 kali 4 12 ya, 12 per X pangkat 2 dikurangi 24 per X ditambah 2 sama dengan 0. Ada nggak persamaannya gini? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, caranya gimana selanjutnya? Caranya semuanya ini kita kalikan dengan X pangkat 2. Kalikan yang X, kenapa kalikan X pangkat 2? Agar X pangkat 2 di bawah ini hilang gitu ya. Makanya kalikan X pangkat 2. Paham ya? Kak tuliskan di sini. Jadi kita kan punya tuh 12 per X pangkat 2. Kalau kalikan X pangkat 2 berarti kan X pangkat 2 nya hilang nih. Ngerti nggak? Ini biar paham. 12 per X pangkat 2. Ini kan harus dikalikan X pangkat 2, berarti kali X pangkat 2. Berarti kan ini coret-coret kan habis nih. Maka sisanya kan ini 12 kan? Makanya jawaban pertama itu 12 gitu. Kurang, sekarang ini 24 per X kita kalikan dengan X pangkat 2. Ini kan coret nih, coret. Karena ini X pangkat 2 berarti kan masih sisa X nya lagi 1 kan, X. Maka dia akan menjadi 24 kali X gitu. Jadi 24 kali X, 24X min 24X gitu jadinya. Ini 24X. Ini 2 plus 2. 2 nya kali X pangkat 2 ya jelas 2X pangkat 2 gitu. Habis itu sama dengan 0 dikalikan X pangkat 2 ya tetap 0. Tetap 0 ya. Gitu kan? Udah, ada persamaan gini. Nah, ini mirip-mirip dia. Jadi, ini ditaruh ke depan jadinya dia plus 2x kuadrat. Ini di tengah-tengah tetap min 24x. Ini taruh di belakang. Ini kan plus, tetap dia plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang x kuadratnya kita taruh di depan, yang x nya kita taruh di tengah, dan konstantanya kita taruh di belakang gitu, sama dengan 0. Tandanya nggak berubah ya, karena dia tidak pindah ruas, dia tidak meloncati sama dengan, jadi tandanya tetap. Selesai. Ada kan? Sama kan? Nih dengan A. Iya, ini jawabannya ya, 22. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya deh ya. Adik-adik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya, nomor 23. Di sini soalnya titik potong terhadap sumbu Y dari grafik fungsi Y sama dengan sekian. Nah, kata kuncinya di sini, Dek. Kata kuncinya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ini kata kuncinya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y itu ada syaratnya. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Itu syaratnya. Kalau titik potongnya terhadap sumbu Y, X-nya harus sama dengan 0.
Nah, ini soal nomor 24 kan ditanya titik potong terhadap sumbu X. Berarti sekarang kebalikannya. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang harus sama dengan 0 gitu. Ya, ingat itu ya. Kalau sumbu Y, X-nya yang 0. Kalau sumbu X, Y-nya yang 0 gitu. Terus cara ngerjakannya gimana, Kak? Nah, gini. Ini kan persamaannya fungsinya gitu kan. Y sama dengan min 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 5 gitu kan fungsinya. Nah, caranya tinggal adik ganti aja x nya dengan 0 gitu. Y kan tetap Y sama dengan min 3, ini ada x, jadi kali 0 pangkat 2, x nya ini kita ganti dengan 0 ya, ditambah 7 kali x nya 0 kurang 5. Maka Y sama dengan 0 pangkat 2 kan 0 jelas. Min 3 kali 0 ya 0. Habis itu 7 kali 0 ya 0. Ya kan? Habis itu kurang 5. Kurang 5. 0 tambah 0, 0. Berarti 0 kurang 5. Berarti Y-nya 0 kurang 5 berapa? Negatif 5. Y-nya sekian. Nah, kalau ditanya titik, titik itu adalah sebuah koordinat. X, Y gitu. Tadi X nya berapa? X nya kan 0, jadi 0, Y nya berapa? Y nya ini Y nya udah ada ketemu min 5. Maka titik potong itu adalah 0, min 5. Ini jawabannya. Oke, simpel kan? Iya, pelan-pelan kakak udah jelasinnya nih, harusnya adik-adik gampang memahaminya. Nah, nomor 24 ini agak panjangan sedikit daripada yang nomor 23 ya. Di sini kan sumbu X yang diminta titik potongnya terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka Kak buat Y sama dengan X kuadrat min 8X ditambah 12 gitu kan. Karena Y-nya sama dengan 0, maka Y di sini kita ganti dengan 0. 0 sama dengan gitu. X kuadrat min 8x ditambah 12. Nah, ini kan menjadi persamaan kuadrat nih ya. Persamaan kuadrat jadinya nih x kuadrat dikurangi 8x tambah 12 sama dengan 0, kan sama aja. Ini cuma 0 sama dengan sama aja dengan persamaan kuadrat biasa. Kalau dituliskan sama dengan 0-nya di belakang, boleh. Terus cara mengerjakan gimana? Difaktorkan deh, difaktorkan kayak gitu. Sama dengan 0-nya Kak tulis di belakang ya, agar nggak bingung ya. Ini kan sama dengan 0 di depan, Kak tulis di belakang aja. Kenapa? Karena ini persamaan kuadrat, boleh tulis di belakang gitu. Kalau difaktorkan, ini X, ini X. Sekarang adik cari 12. Berapa kali berapa bisa menghasilkan 12? Sedangkan ditambah menghasilkan negatif 8. 12. Nih, caranya gini. 12 itu kan 1 kali 12 kan, kemungkinannya 1 kali 12 12. Habis itu ada 2 kali 6, 2 kali 6 12 juga. Habis itu 3 kali 4, 3 kali 4 juga 12. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini yang mana memungkinkan menghasilkan negatif 8 gitu. Oke. Kalau dia positif 1 tambah 12 nggak mungkin, kan 13, 2 tambah 6 dan 8. Nah, ada kemungkinan 3 tambah 4 7. Berarti yang mungkin ini. Tapi tandanya di sini negatif 6, ini negatif 2. Oh, Kak kebalik nulisnya ya. 6 Kak tulis dulu ya, sama aja. Boleh 2 dulu di sini. Kenapa negatif? Karena gini. Negatif kali negatif itu kan hasilnya positif 12. Nah, sekarang negatif 6 ditambah negatif 2 kan hasilnya negatif 8 gitu. Jadi jika dikalikan menghasilkan yang di pinggir, jika dijumlahkan menghasilkan yang di tengah. Oke, paham ya? Oke, kalau sering adik-adik melatih pemfaktoran gampang kok ini. Habis itu kita keluarkan ini X min 6 sama dengan 0, sama dengan 0 ini. Atau X min 2 yang sama dengan 0 gitu kan. X sama dengan ini pindah ke situ jadinya plus 6. 0 tambah 6 jadinya pindah ke situ jadi plus 6. Yang ini pindah ke situ jadinya plus 2. Oke.
Nah, tadi yang namanya titik itu kan X, Y. Ya kan? Karena X-nya ada 2, berarti titiknya pasti ada 2. Gitu. Nah, X-nya ini 6, Y-nya ini 0 kan? Ini 0 ya. Nah, ini X-nya ini 2, Y-nya tetap 0. Jadi titiknya 6,0 dan 2,0 gitu. Adik-adik, simpel kan? Mana 6,0 dan 2,0? Ini ya yang C ya. Tuker aja depan belakang. Oke, simpel adik-adik. Bisa dipahami? Oke, kita akan lanjutkan ya ke soal berikutnya. Adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 25, sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan sekian. Jadi yang ditanya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya kayak gini, Dek. X sama dengan min B per 2A. Jadi sumbu simetri lambangnya X gitu ya. Rumusnya min B per 2A. Min B, B-nya itu apa? B-nya itu adalah koefisien. Ini B-nya. Jadi kan sebenarnya gini, fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi A-nya itu adalah angka di depan X kuadrat. Angka di depan X kuadrat itu A. Sedangkan B itu adalah angka di depan X saja. Tandanya ngikut ya. Kalau di sini plus yang ikut plus. Kalau min ikut min. Sedangkan ini juga tandanya ngikut. Oke. Sehingga A-nya di sini udah jelas. A-nya di sini adalah negatif 3. Kan ini angka di depan X kuadrat. Sedangkan B-nya adalah plus 6. Plus 6. Plus 6 Pak tulis 6 aja. Oke. Tinggal masuk aja ke sini. Min B-nya berapa? B-nya 6. Min 6. Ini minnya nih. B-nya 6 per 2 kali A. A-nya negatif 3. Negatif 3. Kasih kurung aja. Ini A-nya negatif 3. Terus gimana? Jadi negatif 6 per 2 kali negatif 3. 2 kali negatif 3 plus kali min. Min ya. 6. Nah ini bagi sekarang. Min bagi min plus 6 bagi 6 1. Selesai. Itu aja ya. Ini ada jawabannya. Oke. Nah nomor 26 sekarang. Nilai optimum dari fungsi kuadrat itu. Nilai optimum tercapai ketika X-nya ketemu gitu. Ya simpelnya gitu deh. Yang pertama gini. Cari X-nya dulu. X sama dengan rumusnya kan min B per 2A gitu tuh. Jadinya min B-nya kan ini 2 kan. Min 2 per 2 kali A-nya. A-nya di sini kalau tidak ada angka di depan X kuadrat berarti artinya 1. A-nya 1 sama dengan min 2 per 2 kali 1 2 ya. Min bagi plus min 2 bagi 2 1. Itu X-nya, bukan itu jawabannya deh ya. Itu X. Nah kalau ditanya nilai optimum berarti yang ditanya itu adalah Y. Y itu kan ini Y sama dengan kan gitu kan, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Nah sekarang adik tinggal ganti X nya dengan ini. Kan X nya udah dapat tuh, X sama dengan itu kan. Jadi ganti min 1 pangkat 2 karena di sini pangkat 2 ditambah 2 kali min 1. X nya itu min 1 dikurangi 8. Ini min 1 pangkat 2 itu artinya min 1 pangkat 2 itu artinya min 1 kali min 1. Min kali min plus 1 kali 1 1. Jadi plus 1 jadinya ya. 2 kali min 1 ini plus ini min jadinya min 2 dikurangi 8. Ya kan? Min 1 kurang 2 punya uang 1. Minjem 2, masih utangnya lagi 1 ya. Utang 1 kurang 8. Utang 1 ngutang lagi 8, utangnya lagi sekarang menjadi 9 gitu. Kan nilai optimumnya adalah negatif 9.
Gitu aja deh. Simpel kan? 25 dan 26. Adik-adik, kita lanjutkan ke soal 27 ya. Koordinat titik puncak dari grafik fungsi kuadrat ini. Nah, adik-adik diminta titik puncak. Yang namanya koordinat itu kan x, y, deh. Jadi titik kayak gini nanti ya. Koma-koma gitu. Koordinat itu lambangnya x, y. X-nya itu angka, y-nya juga angka, boleh positif boleh negatif. Nah, karena koordinatnya itu x, y, berarti dari fungsi ini adik-adik harus mencari x-nya berapa, y-nya berapa gitu. Nah, x tadi itu rumusnya adalah min b per 2a. 2 min b-nya berapa? B itu apa tadi? Angka di depan x ya, yang di tengah-tengah ini b. Jadinya min plus ya, plus 16. Jadinya sini 16. Karena min ini ngikut di sini, sedangkan ini 16, tulis lagi 16 per 2 kali a-nya adalah ini. 2 ya, 2. Maka sama dengan min 16 per 4. Min bagi plus itu min, 16 bagi 4 itu 4. Itu x-nya. Min 4. Nanti di sini min 4 ya nanti. Sekarang y-nya. Y-nya itu 2x kuadrat ditambah 16x ditambah 27 gitu ya. X-nya diganti dengan min 4. Jadinya 2 kurung min 4 pangkat 2 kan itu. Nah, x-nya ganti dengan min 4 ditambah 16 kali min 4 ditambah 27 gitu. Min 4 kuadrat berarti min 4 kali min 4. Min kali min plus 16 berarti ya. 2 kali 16 jadinya positif 16, jadinya ditambah plus kali min, oke, jadinya dikurang min, jadinya 16 kali 4 itu 64 ditambah 27. Jadi 2 kali 16 32 dikurangi 64 ditambah 27. Ini kurang ini kan nggak bisa, berarti ngutang dia. Ngutang berapa ini? Ngutang 32 ditambah 27 gitu ya. Utang 32 bayar 27, masih utangnya lagi 5. Y dan ini Y. Jadi Y-nya negatif 5. Sehingga titiknya akan menjadi x, y. X-nya adalah min 4, Y-nya adalah min 5. Maka jawabannya yang ini. Gitu deh. Simpel kan? Bisa ya? Simpel sekali. Adik-adik, kita lanjutkan ke soal 28 ya. Sketsa grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan a kurang dari 0 dan d sama dengan 0 adalah. Nah, untuk soal ini Kak perlu ngasih tahu dulu deh beberapa hal kepada kalian agar paham nih dengan gambar grafik nanti. Begini deh ya. Untuk sketsa grafik ada dua kemungkinan yaitu A dan D. A itu yang ini ya, ini yang paling depan ini namanya A, sedangkan D itu diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C, itu rumusnya. Rumus ya. Nah, ada beberapa ketentuan gitu ya. Kalau kau bilang ketentuan, ketika A-nya itu kurang dari 0 itu artinya negatif. A-nya itu negatif, itu artinya grafiknya itu terbuka ke bawah. Jadi gambarnya pasti gini nanti. Nah, ini namanya terbuka ke bawah. Jadi bolongnya ini di bawah gitu ya, terbuka ke bawah. Ini bolong. Ini runcingnya di atas itu. Ini bolong. Ini namanya terbuka ke bawah. Sedangkan nanti A lebih dari 0, maka dia positif. Jadi A-nya positif. Maka ada dua kemungkinan aja ya. Kalau nggak lebih kecil berarti lebih besar.
Jadi ini terbuka ke atas gitu ya. Jadi gambarnya gini. Itu bedanya. Ini kebuka ke atas, jadi bolongnya dari atas gitu. Oke. Nah, di sini di soalnya diminta apa? Diminta A kurang dari 0. Kalau A kurang dari 0 berarti kan ke bawah. Jadi ke bawah yang mungkin hanya A dan C. Ini udah pasti salah nih. B dan D-nya ya. Yang mungkin hanya dua ini udah salah. Oke, sekarang Kak kasih tahu ketentuan dari D-nya, diskriminannya. Kalau diskriminan D itu ada beberapa ketentuan, ada 3 ya. D yang kurang dari 0, habis itu ada D yang sama dengan 0, ada D yang lebih besar dari 0. Sedangkan A nya hanya ada 2, sedangkan kalau D nya ada 3 gitu. Oke, kalau D nya kurang dari 0 itu artinya D nya negatif, pasti kurang dari 0 kan negatif. Jadi artinya apa? Kalau gambarnya gimana? Gambar kalau D kurang dari 0 itu gambarnya dia bisa terbuka ke atas atau ke bawah ya, tergantung dari A nya tadi. Itu kalau dia terbuka ke atas gambarnya gini, menggantung dia gambarnya nggak ketemu dengan garis di bawahnya ini, menggantung dia gambarnya gitu. Tapi kalau gambarnya di bawah menggantung ke bawah gini gambarnya, pokoknya dia nggak ketemu. Itu kalau kurang dari 0. Jadi dia tidak bertemu dengan sumbu X, dia tidak memotong sumbu X. Oke. Sedangkan yang ini gambarnya kayak gini, ini misalkan sumbu X nya gambarnya kayak gini, bertemu ya. Nah, di sini dia bertemu kalau dia terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke bawah, jadi di sini dia bertemu. Nah, di sini. Jadi kalau D sama dengan 0, dia bertemu di satu titik gitu. Kalau yang lebih besar dari 0 gambarnya kayak gini. Ini sumbu X kan, gambarnya gini dia. Nah, dia bertemunya di 2 titik gitu. Kalau lebih besar dari 0. Atau kalau gambarnya ke bawah, berarti gini jadinya gambarnya. Di sini dan di sini ketemu. Oke. Lihat jelas kan? Kalau yang kurang dari 0 menggantung gambarnya, nggak ketemu dengan sumbu X. Kalau yang sama dengan 0 jadi gambarnya kayak gini, ketemu dengan sumbu X dia cuma satu aja ketemunya, di ujung-ujung aja ketemunya gitu. Kalau yang lebih besar dari 0 berarti ketemunya 2. Nih kalau gambarnya ke situ ya, kalau gambarnya ke situ ketemunya 2 gitu. Nah di soal diminta apa? Di soal diminta yang sama dengan 0. Berarti yang sama dengan 0 berarti yang ketemu di satu titik kayak gini dia. Oke. Kalau tadi kan diminta yang, ingat lagi ini nih. Kalau mau dicatat silakan nanti ini di pause aja ya. Udah. Nah, ini yang kurang dari 0 berarti dia terbuka ke bawah ya, ada 2 kemungkinan ini aja. Terus yang sama dengan 0 berarti, kalau yang sama dengan 0 berarti dia, ini kan sumbu X, berarti dia bertemu di satu titik, yaitu di sini sumbu X. Kalau ini kan 2 titik, ini sumbu X kan, di 2 titik dia di sini dan di sini. Kalau ini satu di sini aja, ini karena ini sumbu X-nya. Oke, jadi jawabannya C gitu Adik-adik ya. Oke, simpel kan? Diingat lagi. Nah, Adik-adik kita lanjut ke soal nomor 29. Di bawah ini titik-titik yang melalui fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 8x dikurangi 3 adalah. Nah, begini, Dik. Kalau tipe soalnya kayak gini, Adik mesti coba-coba ya. Itu ya cara yang paling gampang kalau menurut Kak. Yang mana yang dicoba? Coba yang X nya aja, angka depannya aja dicoba nih, 2 min 2 min 2 2. Karena angkanya sama, Adik coba aja, coba 2. Mau nggak jawabannya min 27 nanti? Kalau mau berarti benar gitu, kalau nggak mau salah berarti. Coba min 2, mau jawabannya min 27 gitu, kalau mau berarti benar gitu. Oke, ini 2 menghasilkan min 27 atau 2 menghasilkan 27, yang mana aja mau nanti, ngerti nggak? Oke, kita contohnya gini aja, fx sama dengan min 2x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 3 gitu kan.
Nah, kita kan coba ini tuh, coba x nya ganti dengan 2 karena ini x, ini y, ini x, ini y. Kita ganti dengan 2 coba. F x nya ganti dengan 2 min 2 kali ini kan x nya kita ganti dengan 2 kan. 2 dari mana dapat 2 ini? Kita coba ini. 2 kuadrat x nya kita ganti dengan 2 kuadrat ditambah 8 kali x nya 2 dikurangi 3 sama dengan min 2 kali 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 8 kali 2 itu 16 dikurangi 3 jadinya min 2 kali 4 itu min 8 jadinya ya, ditambah 16 dikurangi 3. Utang 8 bayar 16 berarti masih uangnya lagi 8 dikurangi 3. 8 kurang 3 5. Oke, jika x nya diganti dengan 2 jawabannya 5. Di sini kan jika x nya diganti dengan 2 jawabannya min 27, berarti salah. Salah berarti karena harusnya di belakang itu gini deh. Ketika ganti dengan 2 maka harus di belakang itu 5 gitu. Ketika ganti dengan 2 maka di belakangnya harus 5 gitu. Ada nggak 2 5? Nggak ada. Berarti ini dan ini salah gitu. Kemungkinannya itu. Coba ganti dengan min 2 sekarang. F min 2 sama dengan min 2 kali x nya min 2 ya, 2 kuadrat ditambah 8 min 2 kurang 3. Min 2 kuadrat itu kan plus 4 jadinya 8 kali min 2 itu min 16 kurang 3. Ini min 8 min 16 min 3. Utang 8, utang 16, utang 3. Wih, ngutang semua ini. Utang 8, utang 16, utang 24 min 27. Oke, berarti ketika x nya ganti dengan min 2 maka di sini jawabannya min 27. Kah? Ketika diganti dengan min 2 jawabannya min 27. Ini benar ya. Ketika ganti dengan min 2 jawabannya 27. Nah, salah. Ini udah salah. Maka jawabannya udah pasti B. Kak, kok nggak dicari yang ini? Ya silahkan adik cari. Jawabannya pasti 3 nanti gitu. Nggak percaya? Nih. Tapi nggak apa-apa, agak lama dikit ya. Fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3. Min 2. Ini kan x nya kan 1 tuh. Kali 1 kuadrat ditambah 8 kali x nya 1 kurang 3. 1 kuadrat berapa? 1. 2 min 2 kali 1 ya tetap min 2. 8 kali 1 tetap 8 dikurang 3. Min 2. Berarti utang 2 bayar 8. 6. Ya kan? Habis itu dikurangi 3. 6 kurang 3 ya 3. Maka titiknya ketika diganti dengan 1, ini F1 ketika ganti dengan 1, ketika ganti dengan 1 maka di sini 3. Maka sesuai ada 1 3 gitu ya. Itu namanya titik yang melalui persamaan atau fungsi kuadrat itu. Paham adik-adik ya? Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini soal yang terakhir nomor 30 di bagian ketiga ini. Adik-adik, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ada 1, 2, 3, dan 4. Pernyataan yang sesuai dengan grafik fungsi kuadrat y sama dengan sekian adalah, jadi yang sesuai berarti yang benernya disari gitu ya. Oke, kita selidiki satu-satu ya. Jadi tidak memotong sumbu x. Kalau tidak memotong sumbu x berarti kan gambarnya kayak gini tadi. Mana dia gambarnya? Cara yang tidak memotong sumbu x, ini sumbu x nya yang tidak kena berarti yang menggantung, berarti d nya harus kurang dari 0. D nya harus kurang dari 0. Berarti di sini syaratnya d harus kurang dari 0. Benar nggak d nya kurang dari 0? Kita cek yang ini. Kita tulis sini aja ya. Y sama dengan min x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. D nya dicari, rumusnya tadi kalau udah kasih tahu b kuadrat min
4 kali A kali C gitu ya. B kuadrat itu yang di tengah-tengah ini berarti min 2 kuadrat gitu, dikurangi 4 kali A nya itu ini. Min X berarti min 1X. Min 1 berarti ya. Dikali C nya ini 3. Maka sama dengan min 2 pangkat 2 berarti min kali min plus 4. Ini min juga plus 4 kali 1 kan 4 kali 3, habis itu menjadi 4 ditambah kali dulu ya, 4 kali 3 berapa? 12, sama dengan 4 ditambah 12 16. D nya itu 16 dek, D nya itu ini 16. Apakah 16 itu kurang dari 0? Tidak. Kalau 16 itu kan lebih dari 0. Maka ini salah. Jawaban 1 itu salah. Yang mengandung 1 udah pasti salah. Ini salah, ini salah. Ada 2 kemungkinan. Yang B atau yang D gitu. Kita uji coba yang kedua sekarang. Sumbu simetrinya min 1. Sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2 kali A. Min B nya kan ini yang di tengah-tengah, min 2 kali A nya itu min 1. Kalau sama dengan min ketemu min jadi plus 2 per 2 kali min 1 itu min 2 ya kan, 2 kali min 1 kan min 2 plus bagi min 1. Oke, X nya min 1 benar, ini benar. Di 2 benar. Yang ketiga, nilai minimum. Nilai minimum atau maksimum itu sebenarnya tinggal adik-adik memasukkan X nya ke persamaan itu. Maka sama dengan min X nya berapa? Ini min 1 kan? Min 1 pangkat 2 min 2 kali min 1 tambah 3. Min 1 pangkat 2 berapa? Min 1 pangkat 2 1. Ini ada min di depannya berarti oke gini. Min 1 dipangkatkan 2 ini hasilnya 1. Ya kan? Maka min ini hasilnya 1, itunya min 1. 2 kali min 1 min 2 kali min 1 jadinya plus 2 ditambah 3. Utang 1 berarti bayar 2 masih 1 ditambah 3 4 ya, jadi Y sama dengan 4. Nilai Y sama dengan 4 benar. Jadi yang benar 2 dan 3. 2 dan 2 dan 4, maksimumnya 4. 2 dan 4 yang benar ya. Nih, maksimumnya 4. Kalau di sini nilainya positif, ini kan plus 4, positif. Berarti yang ada adalah nilai maksimum. Nih, nilai maksimumnya 4. Tetapi nanti kalau di sini Y-nya negatif, berarti kalau nanti negatif berarti nilai Y-nya minimum. Di jawabannya itu ya. Oke, simpel adik-adik ya. Nah, demikian pembahasan kita untuk materi kisi-kisi matematika PAS matematika kelas 9 untuk bagian ketiga nomor 21 sampai 30. Untuk bagian yang keempat atau sesi terakhir nanti nomor 31 sampai dengan nomor 40. Jadi jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Subscribe, like, komen. Nah, jika ada yang belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kakak pasti akan bantu atau berusaha menjawab kebutuhan teman-teman, kebutuhan adik-adik ya dalam belajar matematika. Oke, sekian dari kakak untuk video kali ini. Nantikan video kakak yang berikutnya. Terima kasih.